Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa meneruskan kajian dari kitab I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil Alamin yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah. Pagi ini kita meneruskan kajian terkait dengan hal-hal yang perlu dipertimbangkan, perlu diperhatikan oleh seorang ustadz, oleh seorang mufti ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari umat, dari jamaah. Pada pagi hari ini ada satu topik, mimma yanbaghi lil mufti ayyadhkurul hukm bi dalili. Sebaiknya seorang ustadz ketika ditanya terkait dengan hukum sesuatu, itu sebaiknya disertakan dengan argumennya, disertakan dengan argumen-argumen yang terkait. Di sini Ibnu Qayyim itu mencontohkan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditanya terkait dengan sesuatu hukum, padahal jelas yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah hadis. Artinya yang disampaikan Rasulullah itu menjadi sumber hadis, sumber hukum maksud saya, setelah Al-Quran. Walaupun seperti itu, ternyata Rasulullah masih menjelaskan argumen yang terkait dengan itu. Di sini dicontohkan ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah terkait dengan kalau kita menjual menjual hasil ya, menjual kalau katakanlah kalau konteks di Indonesia menjual padi, kalau dalam konteks dalam hadis ini menjual kurma, tapi kurmanya itu belum waktunya memanen, jadi masih muda. Bagaimana hukumnya kan itu? Sama dengan kalau misalkan ada orang menanam tebu kan itu, tebunya masih muda, dijual, bagaimana hukumnya? Ketika ada pertanyaan seperti itu, Rasulullah itu bertanya ulang. Apakah yang namanya kurma itu nanti ketika pada saatnya menjadi tua dan dan dipanen itu, apakah mengalami penyusutan bila dibandingkan dengan ketika membeli? Kalau masih muda kan tentu akan menyusut ya Bapak Ibu sekalian ini. Nah, oleh karena itu Rasul mengatakan karena itu mengalami penyusutan maka hukumnya adalah haram, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ketika Rasulullah itu ditanya sesuatu, itu Rasulullah itu memberikan satu pertanyaan ulang, yang pertanyaan itu adalah merupakan satu argumen. Ada contoh lagi. Umar bin Khattab itu pernah tanya kepada Rasulullah terkait dengan apa? Bagaimana hukumnya seorang suami yang mencium istrinya ketika sedang berpuasa? Bagaimana hukumnya seorang suami mencium istrinya dalam keadaan berpuasa? Padahal di kitab ini dijelaskan bahwa biasanya yang namanya ciuman seorang suami terhadap istrinya itu nanti ujungnya adalah jima. Tapi yang ditanyakan terkait dengan hukum menciumnya kan. Ketika Rasulullah ditanya oleh Umar bin Khattab terkait dengan itu, Rasul itu bertanya balik. Apa pertanyaannya? Bagaimana kalau ada orang berpuasa dan berkumur? Berkumur itu kan sangat boleh jadi nanti endingnya apa? Diminum kan itu. Nah, bagaimana hukumnya orang itu berkumur ketika dia berpuasa? Dan Umar mengatakan, labas, nggak apa-apa kan itu, tidak apa-apa.
Nah, ketika Umar mengatakan la ba'sa itu, akhirnya Rasul juga menjelaskan, dan itulah hukumnya mencium istri ketika sedang berpuasa. Yang diharapkan apanya? Ya manakala itu dilanjutkan kan itu. Sama dengan orang berkumur itu. Kalau akhirnya dilanjutkan dengan meminum, ya membatalkan puasa kan itu. Membatalkan puasa. Nah, oleh karena itu Ibnu Qayyim itu menjelaskan, kalau sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah, kalau sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah, kalau sesuatu yang didiamkan oleh Rasulullah itu adalah merupakan sunnah, dan itu yang diyakini oleh para sahabat. Walaupun seperti itu, Rasul masih tetap menyertakan apa? Menyertakan argumen-argumen yang terkait dengan apa yang ditanyakan oleh para sahabatnya. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian ini ya. Saya kasih contoh. Jenengan itu biasanya kalau sholat duha. Jenengan sering nggak sholat duha itu? Sering ya? Ada nggak yang sholat duha setiap hari? Saya yakin ada kan itu yang setiap hari sholat duha kan itu. Padahal Bapak sekalian jangan perlu tahu. Aisyah itu memberitahu, satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu, kalau Rasulullah itu sholat duha itu hanya ketika beliau itu datang dari bepergian. Oke. Bahwa Rasulullah itu sholat duha menurut yang diriwayatkan oleh Aisyah itu hanya ketika bepergian. Sama dengan puasa sunnah hari Senin dan Kamis. Saya yakin banyak umat Islam yang melaksanakan itu secara rutin. Setiap hari Senin dan Kamis itu puasa terus kan itu. Saya baru saja dari Jombang nih, Jombang. Ada satu kegiatan di Jombang. Saya satu kamar dengan teman saya, namanya Pak Anas Muslihin. Pak Anas Muslihin itu setiap hari Senin dan Kamis itu istiqomah, puasa terus. Ya kecuali manakala hari Senin dan Kamis itu jatuh pada hari Tasyrik atau hari raya Idul Fitri, Idul Adha kan itu. Di luar itu puasa terus. Apalagi tahajud. Pak Anas juga tahajud terus. Apalagi sholat duha terus kan itu. Padahal apakah Rasulullah itu setiap hari Senin Kamis itu puasa? Enggak. Yang Rasulullah sering itu untuk hari Senin itu dalam satu bulan beliau laksanakan sekali. Kalau hari Kamis dua kali. Nah ini artinya bahwa ini merupakan satu alasan. Manakala sesuatu itu pernah dilakukan oleh Rasulullah, ya, manakala sesuatu itu pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka sesuatu itu menjadi sunnah untuk kita ikuti. Walaupun Rasulullah sendiri itu tidak melaksanakan itu terus menerus. Kalau kita mendapatkan argumen-argumen seperti ini, maka hidup ini akan menjadi indah. Hidup ini akan menjadi indah. Jadi argumen terkait dengan satu hukum itu perlu disertakan agar apa? Agar jamaah itu yang bertanya akan mendapatkan sesuatu itu, mendapat satu pemahaman secara baik kan itu. Terus yang berikutnya yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, min adabil mufti ayyam hadalil hukmi al mustaghrib. Manakala seorang ustadz itu akan memberikan penjelasan kepada sesuatu yang jarang terjadi. Sesuatu yang jarang terjadi. Itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah harus dikasih prolog, harus dikasih pengantar. Tidak boleh, Ustaz, bagaimana hukumnya ini langsung dihukumi, jebret kan itu. Di televisi kan nonton kan di televisi itu. Ada satu dialog interaktif seorang ustadzah kan itu. Begitu ada pertanyaan yang bertanya belum selesai, jawabannya sudah langsung keluar kan itu. Yakin jangan ngerti lah itu. Semangat sekali kan itu, semangat sekali. Padahal seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah tidak seperti itu, yang dicontohkan oleh Rasulullah itu. Terhadap hal-hal yang
sifatnya langka itu harus dikasih semacam pengantar kan itu. Dan di sini Ibnu Qayyim itu mengutip terkait dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Terkait kalian apa niki? Terkait dengan ketika Allah itu akan memberikan karunia kepada Maryam, seorang putra yang tanpa ayah. Maryam melahirkan anak namanya Isa tanpa ayah itu. Itu sebelumnya didahului oleh satu kejadian di mana Nabi Zakaria itu baru punya anak ketika pada usia baik Nabi Zakaria maupun istrinya itu pada satu umur yang menurut kebiasaan waktu itu tidak dimungkinkan punya anak. Karena sudah sangat tuanya kan itu ya. Jadi manusia itu disuguhkan adanya satu kenyataan di mana Nabi Zakaria dan istrinya ketika beliau itu sudah sedemikian tuanya ternyata oleh Allah masih tetap dikaruniai anak. Ini merupakan satu pengantar bagi pikiran manusia yang hidup pada masa itu bahwa sesuatu itu bisa terjadi dalam satu keadaan yang menurut ukuran normal itu tidak mungkin. Ketika orang itu sudah mendapatkan satu kenyataan seperti itu, akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah itu memberikan Maryam seorang anak yang tanpa ayah kan itu. Kalau Zakaria dan istri yang sudah tua itu juga ternyata real bisa punya anak, maka bukan sesuatu yang mustahil apa Maryam itu mempunyai anak tanpa ayah, karena seluruhnya itu adalah kehendak Allah kan itu. Jadi memberikan satu pengantar terhadap satu pertanyaan, kalau konteksnya adalah seorang ustadz itu memberikan satu jawaban dari satu pertanyaan terhadap sesuatu yang memang hukumnya masih gharib, masih sangat jarang, itu diperlukan. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, cara seperti ini itu juga ternyata ditiru oleh siapa? Oleh ilmuwan. Jadi para peneliti itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian, begitu dia meneliti karena ada pertanyaan, begitu ada pertanyaan langsung dijawab, jawabannya A, B, C, D. Tidak boleh itu. Manakala ada orang berkaya seperti itu tidak disebut sebagai karya ilmiah. Lalu bagaimana? Ketika kita berkarya itu terkait dengan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu diperlukan apa? Diperlukan adanya satu pengantar. Apa pengantarnya? Kita mengkaji bagaimana ilmuwan terdahulu itu menjawab masalah-masalah itu. Jadi ada pengantar. Oleh karena itu mestinya tradisi ilmiah itu hampir seluruhnya meniru tradisi Islam kan itu. Hampir seluruh tradisi ilmiah itu meniru tradisi Islam. Dan seringkali tradisi Islam itu jauh lebih ketat dibanding apa? Tradisi ilmiah. Teruskan contoh. Saya kasih contoh. Untuk bisa memastikan bahwa sesuatu itu betul-betul bisa disandarkan dari Rasulullah, yang kita sebut dengan hadis, yang kita sebut dengan sunnah, itu syaratnya banyak Bapak Ibu sekalian. Syaratnya banyak. Ya. Syaratnya apa yang pertama? Itu sanadnya mutasil. Apa sih sanad itu? Sanad itu adalah rangkaian perawi yang menerima hadis itu dari sumber berita sampai kepada yang menulis. Itu seluruhnya dicantumkan. Misalkan kalau hadis ini, misalkan dari Rasulullah, ya, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, dan seterusnya kan itu. Itu disampaikan. Hadis itu didengar dari Rasulullah oleh siapa? Terusnya itu menceritakan pada siapa? Terus sampai kepada
Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang membawa berita itu syaratnya ada dua. Yang pertama adalah adil, yang kedua dhabit. Jadi kalau seperti kita itu menjadi perawi Bapak Ibu sekalian, maka seluruh hadisnya akan menjadi dhaif kan itu. Kalau yang jadi perawi itu kita. Kenapa kamu mesti dhaif? Karena hampir seluruh kita bukan dhabit. Nah, kasih contoh ya. Misalkan jenengan saya bacakan satu hadis ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibu wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi kan itu. Itu ada kata saya ulangi 3 kali. Saya ulangi 3 kali. Kita jenengan langsung bisa hafal dong boten. Andai kata jenengan saya sampaikan 3 kali dan langsung hafal. Pertanyaan saya berikutnya, andai kata jenengan itu tidur, terus dibangunkan. Pak, bangun Pak. Jenengan ingat seminggu yang lalu ngaji di Masjid Al-Itqan oleh ustaznya disampaikan hadis apa kan itu? Yang bisa menyampaikan secara persis? Enggak kan? Itu makanya andai kata yang jadi perawi hadis itu kita kan itu, kita. Itu seluruh hadis dhaif semua kan itu. Dhaif semua. Makanya untuk bisa memastikan bahwa ini betul-betul bisa disandarkan kepada Rasulullah atau tidak, itu syaratnya apa? Seluruh yang bercerita itu dhabit, yang kedua adalah adil. Adil itu syaratnya apa sih? Dia tidak pernah berbuat dosa besar. Dia tidak sering melaksanakan dosa kecil dan menjaga muru'ah. Menjaga muru'ah. Jenengan nggih nate nggih makan di warung pinggir jalan itu nate nggih. Yang seperti itu sudah menghilangkan muru'ah kan itu. Menghilangkan muru'ah. Jadi memang berat. Nah, yang berikutnya apa? Adalah terhindar dari syad sama ilat. Oke, saya kembali ke tadi itu. Itulah untuk memastikan bahwa sesuatu itu betul-betul kita sadarkan dari Rasulullah. Sementara yang namanya karya ilmiah itu syaratnya cuma nopo. Kalau kita mengutip pendapat orang, kita kasih referensinya, kita tulisi. Ini pendapatnya si A di buku ini sudah selesai. Dengan tidak pernah mempertanyakan si A itu koyo apa sih jane kan itu. Dia itu agamanya apa? Dia itu keislamannya kuat atau tidak? Tidak dipertanyakan. Yang penting ada referensinya kan itu. Jadi saya kembali ke sini bahwa satu tata cara untuk menjawab sesuatu pertanyaan dari jamaah itu, manakala sesuatu itu masih dianggap baru, itu tidak boleh langsung dijawab. Tapi harus dikasih prolog, harus dikasih pengantar. Dan cara-cara seperti itulah yang diikuti oleh ilmuwan sekarang. Memang Bapak Ibu sekalian, perkembangan dunia barat itu pengaruh Islam kan itu, pengaruh Islam. Jadi ketika Islam itu berkembang di Spanyol, yang sangat dekat dengan barat itu banyak ilmuwan barat yang akhirnya belajar ke Spanyol dan akhirnya mendapatkan banyak ilmu dari situ kan itu, ditiru. Sing repot, sing meniru itu sedemikian kekeh untuk melaksanakan apa yang dulu dilihat dalam Islam, sing orang Islam sendiri tidak menirui itu kan itu. Nggih. Contoh, terus sekali contoh kan. Dalam dunia Islam itu, kalau proses transaksi akademik, niku rata-rata waktu itu oleh yang mempunyai lembaga pendidikan itu, yang namanya mudarris, yang namanya syekh, yang namanya ustadz, itu dibayar mahal. Dibayar mahal. Tidak ada yang dibayar murah kan itu. Makanya kalau kita membaca buku-buku itu seorang guru yang ketika mengajar itu menanyakan berapa bayarannya, itu dianggap sebagai guru yang hina. Kenapa kok dianggap sebagai guru yang hina? Bukan dalam artian bahwa guru gak boleh dibayar, enggak. Karena memang oleh pengelola lembaga pendidikan itu, guru itu sudah dibayar mahal. Kalau sudah dibayar mahal masih tetap berapa bayarannya, itulah yang hina kan itu.
Yang repot oleh umat Islam sekarang itu disalahpahami kan itu. Karena ada keterangan kalau orang ngajar dan menanyakan berapa bayaran itu udah nggak bina. Akhirnya kalau orang ngajar dibayar ala kadarnya kan itu. Bagaimana guru bisa profesional kalau bayarannya ala kadarnya kan itu? Betul sakit. Jadi harus profesional agar apa? Agar para guru itu memang hidupnya hanya untuk ilmu kan itu. Untuk mengembangkan ilmu. Barat mengikuti itu sekarang. Mengikuti itu. Betul saja jauh-jauh lah ke Malaysia gitu, Malaysia. Malaysia ini kalau nanti tangkut kan itu gaji dosen-dosen di Malaysia itu berapa kan itu ya. Ini kalau dirupiahkan ya, dirupiahkan itu yang dosen-dosen senior itu berkisar antara 70 sampai 90 juta setiap bulan. Yang dosen-dosen muda sekitar kalau kita rupiahkan 30 juta kan itu. Jadi memang akhirnya dia hidupnya betul-betul untuk ilmu kan itu. Nah ini dosen Indonesia karo ngompreng ya. Ngompreng sana ngompreng sini kan itu. Rebutan jabatan kan itu. Dan itu. Gimana bisa profesional itu? Jadi dunia Islam banyak diikuti oleh Barat kan itu. Dan sayangnya yang umat Islam sendiri malah tidak banyak mengikuti itu kan itu. Jadi saya kembali ke sini bahwa terkait dengan pertanyaan-pertanyaan itu bahwa seorang ustadz itu tidak boleh langsung hukumnya ini tanpa menyertakan alasan-alasan, tanpa menyertakan argumen-argumen yang terkait dengan itu. Nah itulah yang kadang-kadang akhirnya apa menjadikan pemahaman jamaah itu akhirnya menjadi semakin berkurang kan itu, gitu. Oke, teruskan. Ini. Terus berikutnya bahwa seorang mufti itu seorang ustadz ketika ditanya bagaimana menurut Allah terkait dengan hukum ini kan itu. Jadi bagaimana sih ketentuan Allah terkait dengan hukum ini kan itu. Ini ternyata oleh Ibnu Qayyim ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka sebaiknya seorang ustadz itu jangan langsung menjawabnya kecuali ustadz itu betul-betul mendapatkan satu dalil, apakah dia dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis yang oleh pemahaman seluruh ulama terkait dengan ayat maupun hadis itu difahami dengan pemahaman yang sama. Yang kalau istilahnya dalam usul fikih itu disebut dengan apa? Qat'iyud dalalah. Terhadap banyak hal yang oleh ulama ternyata masih diperdebatkan. Maka jangan sekali-kali dikatakan inilah hukum Allah kan itu. Inilah hukum Allah. Jadi sangat luar biasa semestinya, sangat luar biasa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu kan itu. Sehingga apa? Kalau yang saya baca 3 bulan yang lalu kan itu, ya, 3 bulan yang lalu, ketika seorang mufti, ketika seorang ustadz itu ditanya itu, kalau beliau ustadz itu adalah mempunyai satu pemahaman, mempunyai satu hafalan yang kuat kan itu, bisa langsung menjawab. Tetapi yang tidak boleh adalah bahwa jawaban itu hanya didasarkan kepada pendapat pribadinya, tetapi harus mengutip lebih dahulu bagaimana pendapat ulama-ulama terdahulu yang terkait dengan itu. Baru setelah itu, setelah dijelaskan menurut ulama ini begini, menurut ulama ini begini, menurut ulama begini, baru yang terakhir itu menurut pendapat saya di antara seluruh pendapat itu yang paling kuat adalah pendapat ini dengan alasan begini. Seperti itu. Saya berkeyakinan kalau seluruh ustadz cara memberikan jawaban adalah mengikuti apa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu, maka tidak ada satu kajian, satu majelis taklim yang menjadikan jamaahnya itu berarti keras. Salah satu ciri hatinya keras itu dengan senantiasa menunjuk bahwa yang di sana itu adalah salah. Jadi akan mempunyai satu hati yang lembut kan itu. Hati yang lembut. Makanya saya sering merenungkan itu.
Kira-kira kalau jamaahnya itu rata-rata berarti keras itu, besok yang bertanggung jawab di akhirat siapa ya ini kan? Mungkin yang paling bertanggung jawab paling berat kan orang yang mendapat amanah ada di depan mic kata kan itu. Makanya kalau jadi pengen kata jenengan tambah penak kan itu kan, mendengarkan mana yang nanti baik kita bisa amalkan kan itu. Tidak ada satu tanggung jawab berat kan itu. Tidak ada tanggung jawab berat. Itu. Jadi oleh karena itu kalau ada sedikit-sedikit ini menurut Allah begini kan itu, menurut Allah begini. Karena apa? Ada resiko. Kalau kita katakan bahwa inilah hukum Allah, kasih contoh misalkan ya. Kalau kita menggunakan hadisnya Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik itu siapa sih? Anas bin Malik itu adalah seorang anak yang dalam waktu yang lama itu menjadi asisten rumah tangganya Rasulullah dalam waktu yang lama. Anas bin Malik itu pernah sholat di belakang Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman kan itu. Dan Anas bin Malik memberitahukan ketika Rasulullah itu sholat membaca Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Banget. Oke. Kalau langsung kita katakan bahwa inilah hukum Allah kan itu. Jadi kalau kita sholat dengan sholat jahar, kita membaca Fatihah, harus langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Andai kata atau membaca basmalah itu sir, ya. Dan kita katakan itulah hukum Allah. Artinya apa? Manakala orang membaca yang tidak seperti ini, itu adalah melanggar hukum Allah. Ngoten kan itu. Padahal menurut hadisnya Abu Hurairah itu kemanapun Rasulullah pergi diikuti. Kemanapun beliau pergi diikuti. Sehingga salah satu sahabat yang hadis yang diriwayatkan paling banyak ada sekitar 5.700 itu. Itu satu di antara seluruh sahabat Rasul yang paling banyak hadis adalah Abu Hurairah itu. Abu Hurairah itu mengatakan bahwa ketika Rasulullah itu, jadi Abu Hurairah itu mencontohkan ya. Ketika beliau itu menjadi imam, itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan dia katakan bahwa cara membaca Fatihah seperti inilah cara membaca Fatihahnya Rasulullah ketika sholat. Nah, oleh karena itu, ketika ada hal-hal yang sifatnya masih ada perbedaan-perbedaan ini kan itu, maka tidak boleh salah satunya dikatakan itu adalah hukum Allah sementara yang lain tidak kan itu. Nah kalau kita ngerti seperti ini kan indah ya. Hidup itu indah. Jadi sholat dimanapun tuh indah kan itu. Mboten kados kula pas ngaji teng Nganjuk mriku kan itu. Kula ngaji teng Nganjuk. Sinten sing rawuh? Dokter-dokter karo perawat-perawat kan itu. Saya tanya, "Wah Ibu, jenengan nggih sregep, rajin sholat jamaah di masjid?" Sebagian ngomong iya kan itu. Saya tanya, "Kalau takbiratul ihram gimana caranya kan itu?" Saya contohkan gini, Allahu Akbar kan itu. Apa jawab jamaah itu? Oh itu Ustaz, takbiratul ihramnya Muhammadiyah kan itu. Bagaimana kalau gini? Allahu Akbar kan itu. Oh itu NU kan itu. Saya tanya. Dengan sholat itu loh, kan kata Rasul kan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana Anda melihat saya Rasulullah sholat. Zaman Rasul rumiyin mboten Muhammadiyah kali NU niku. Dia katakan, "Oh ini Muhammadiyah ini, kalau gini NU kan." Iya. Jadi orang itu sudah terpolarisasi kados ngoten kan itu, terpolarisasi seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena tidak diberitahu kan itu, tidak diberitahu hadis yang terkait dengan takbiratul ihram itu seperti apa kan itu. Itu kalau dijelaskan, oh ternyata dua-duanya ada hadisnya kan itu. Jadi tidak mengatakan yang ini Muhammadiyah, yang ini NU kan itu, tidak akan mengatakan seperti itu kan itu. Jadi ngerti, sama-sama ngerti ada dalilnya kan itu. Lah ini makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu seorang murid yang sangat produktif kan itu. Sehingga memang sakniki ini wonten satu software yang mengumpulkan seluruh karya-karya dari Ibnu Taimiyah kali Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kan itu. Ngeten. Lah
berikutnya ini juga menguatkan yang saya baca sekitar 3 bulan yang lalu tentang mriki itu. Di sini dikatakan bahwa seseorang itu tidak boleh memberikan fatwa, tidak boleh menjelaskan satu hukum kecuali apa? Bima yakunu aliman bil haqqi fihi. Jadi orang tidak boleh menjelaskan sesuatu. Karena kalau apa? Kalau dia tidak betul-betul tahu bagaimana hukum itu. Makanya sering saya katakan bahwa saya harap bahwa Masjid Al-Itqan ini tidak akan mengundang orang untuk ngasih kajian manakala orang itu baru belajar ilmu keislaman. Bisa berbahaya itu, bisa berbahaya. Undanglah para ustadz yang memang sudah mempunyai pengalaman banyak, sudah membaca banyak karya kan itu, sudah membaca banyak karya. Ya sekarang ini kan banyak nih. Jadi ustadz mu'alaf yang baru masuk Islam setahun 2 tahun kan itu, kadang-kadang membaca Al-Qur'annya masih belum fasih kan itu. Kan wonten ya salah satu ustadz yang viral di YouTube itu, yang kalau ceramah tidak pakai kopiah tapi pakai topi itu. Itu kalau membaca Al-Qur'an itu kan belepotan lah, jadi banyak salahnya kan itu. Dan jamaahnya juga banyak anak-anak muda kan itu. Ada anak muda itu. Yang seperti itu ya bertanggung jawab siapa? Ya pertama mesti panitianya, kenapa diundangkan itu? Yang kedua siapa? Yang ceramah kan itu. Ceramah. Karena apa? Karena menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu, manakala ada orang yang tidak ngerti hukumnya dan dia memaksakan diri untuk menjawab pertanyaan, maka dia langsung dosa. Dan juga harus menanggung dosa seluruh jamaahnya manakala jamaah itu ternyata melakukan apa yang diceramahkan yang ternyata itu adalah salah. Itu resikonya sangat berat, Oleh karena itu di sini dikatakan la yufti wa la yahkum illa ma yakunu aliman bil haqqi fihi. Jadi kalau dia tidak betul-betul ngerti, maka dia tidak diperkenankan untuk menjawab itu. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, al-wajibu 'ala rawi wal mufti wal hakim wasyahid. Oleh karena itu ada satu kewajiban bagi siapa? Di sini konteks ini beliau itu menjelaskan 4 orang, perawi, mufti, hakim, dan saksi. Itu apa? Dia harus betul-betul jujur dan tidak diperkenankan untuk menyembunyikan dari apa yang dia ketahui. Apa yang dia ketahui. Seperti tadi saya contohkan. Bagaimana cara membaca basmalah ketika membaca Fatihah? Itu ada beberapa pendapat. Kalau seluruh ustadz itu mengikuti apa yang dicontohkan, apa yang disarankan oleh Ibnu Qayyim itu, maka saya berkeyakinan jadi ilmunya jamaah akan menjadi semakin luas kan itu. Akan menjadi semakin baik. Ya, semakin baik. Bahkan Ibnu Qayyim itu menjelaskan di salah satu babnya ini kan itu, manakala ada seorang ustadz, dia bermadzhab. Ketika ada satu pertanyaan dan ternyata dia itu mendapatkan satu penjelasan dari madzhab lain yang lebih kuat menurut penelitiannya kan itu, pertanyaannya dia harus menjawab menurut siapa? Ala madzhabnya atau harus ala madzhab orang lain, madzhab yang lain itu yang menurut penelitiannya jadi sudah ditarjih. Ternyata itu lebih kuat. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa orang tidak boleh memaksakan diri untuk berfatwa hanya menurut madzhabnya. Manakala apa? Dia tahu bahwa pendapat dari madzhab lain itu ternyata jauh lebih kuat. Nah, oleh karena itu kalau seluruh kita seperti ini kan indah kan itu ya. Indah sekali. Dalam banyak hal akan terjadi sesuatu yang indah gitu. Indah. Ya, sayang memang kadang-kadang
asobiah ya, asobiah umat Islam itu sudah sangat tinggi. Resisten ya, resisten itu daya menolak. Jadi kalau tahu itu dari komunitas lain itu, walaupun api ditolak kan itu. Kalau dari kelompoknya walaupun muelek diterima kan itu. Seringkali kan seperti itu kan itu. Seringkali seperti itu. Padahal ulama-ulama kita dulu tidak mencontohkan itu. Bosan contoh ya. Saya kasih contoh. Kitab Bulughul Maram itu ditulis oleh Syekh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang terkenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau itu pengikut mazhab Syafi'i. Pengikutnya Imam Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i bahwa kunut subuh itu sunnah. Jadi ketika kita sholat subuh berkunut menurut mazhab Syafi'i itu adalah sunnah. Pertanyaan saya, ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menjelaskan, mengutip hadis-hadis terkait dengan kunut subuh, apakah hanya mencantumkan satu hadis menurut yang diyakini benar oleh mazhab Syafi'i? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Di situ juga dikutipkan ketika ada seseorang itu tanya kepada ayahnya, anak itu mengatakan, wahai ayah, ayah kan sudah pernah sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Ayah, bagaimana hukumnya kunut subuh? Maka bapak itu mengatakan, muhdath. Muhdath itu adalah sesuatu yang baru, yang sering kita katakan itu bid'ah. Itu juga dicantumkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani kan itu. Jadi walaupun Ibnu Hajar itu Syafi'iyah kan itu, apakah hadis-hadis yang dikutip itu hanya menurut versi Syafi'iyah? Tidak sama sekali kan itu. Tidak sama sekali. Apalagi kalau kita membaca syarah dari kitab Bulughul Maram itu yang ditulis oleh Syekh As-Sun'ani yang berjudul Subulus Salam, maka kita diperkenalkan bagaimana menurut ulama-ulama terdahulu terkait dengan itu kan itu. Dijelaskan secara panjang lebar kan itu, secara panjang lebar. Ini. Nah, oleh karena itu memang kalau kita bisa mengikuti apa yang disarankan oleh para ulama terkait dengan hal-hal seperti ini, maka semestinya beragama itu menjadi sangat indah. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengutip, manakala ada ustadz, mufti, hakim, saksi, dan ternyata dia menyembunyikan apa yang dia ketahui, maka berlaku akan kena ketentuan Rasulullah, wa man katama ilman aljamahullah bilijamin minan nar. Barang siapa yang tahu sesuatu dan dia sembunyikan, nanti di akhirat akan dicambuk dengan cambuk dari api neraka. Wah, itu berat. Ini kalau kita praktekkan, ya kalau ada seorang ustadz yang hanya menjelaskan menurut versinya dengan tidak mau menjelaskan bagaimana ulama-ulama lain itu berpendapat kan itu, dan dia tahu bahwa ada ulama lain berpendapat yang berbeda kan itu, maka dia kena sanksi itu kan itu, kena sanksi itu. Makanya saya sering bayangkan kalau seluruh ustadz itu berkenan untuk membaca kitab ini, ya'lamu muwakkin rabbil alamin, dan mau mempraktekkan kan itu, dan mau mengusahakan untuk bisa mempraktekkan dengan banyak belajar kitab-kitab, maka insya Allah bahwa umat Islam itu akan ada kedamaian gitu, ada kedamaian. Jadi sehingga antar kita umat Islam itu ya hatinya sejuk. Jadi seluruh kita diyakini saudara kan itu. Jangan hanya gara-gara berbeda organisasi sosial keagamaan sudah berantem kan itu, dan seterusnya kan itu. Ngeten. Oleh karena itu memang saya merasa bahwa kitab-kitab seperti ini penting untuk kita kaji, sehingga nanti siapa tahu di antara anak-anak kita nanti ke depan akan menjadi ulama-ulama yang mumpuni kan itu bisa kita kasih tahu, ini ada kitab yang penting kan itu untuk sampean pelajari kan itu, dan tolong diamalkan. Insyaallah dengan cara seperti ini Islam bisa kuat karena bersatu ya, ada kebersatuan itu, sehingga Islam bisa ya'lu wa la yu'la alaihi.
Sementara ngoten apa mungkin ada yang berkenan mengharapkan pertanyaan, monggo. Cekap? Oke, kalau cekap, monggo kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.